Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak dosen dan saudara-saudara sekalian. Saya Muhammad Bogus Satrio dan saya bersama Ilham Syakur Fadina akan memaparkan mengenai Al-Quran sebagai dasar hukum. Nah, yang pertama kita sedikit intermezzo dulu. Apa yang terlintas di pikiran Anda jika kita berbicara soal Al-Quran? Mungkin teman-teman akan berpikir bahwa itu adalah kitab suci umat Islam. Sebagian lagi akan mengatakan bahwa mukjizat Nabi Muhammad. Tapi mungkin teman-teman tahu nggak ada beberapa fakta menarik yang mengenai Al-Quran dan juga ada beberapa hal menarik yang bisa kita bahas dari Al-Quran. Jawabannya ada di sini teman-teman. Tapi sebelum kita mulai, kita masuk ke definisi dulu. Nah, kalau menurut bahasa, Al-Quran itu berarti bacaan atau yang bisa dibaca, ya. Ya, kalau secara bahasa ini mungkin mirip seperti buku biasa teman-teman ya. Tapi kalau kita sudah ke istilah, nah di sini agak berbeda. Karena di sini ada banyak banget istilah menurut banyak banget para ahli. Nah, di sini setidaknya ada 7 atau 8, saya agak lupa, nanti dilihat definisi dari para ahli yang saya cantumkan di sini. Yang pertama dari menurut Al-Zarqani, Al-Quran itu adalah lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari permulaan surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Itu bisa dikatakan, kalau saya bilang dalam bahasa Inggrisnya itu in a narrow definition. Nah, kemudian kita ke Dr. Sulaiman Abdullah. Di sini definisi dia itu sedikit lebih kompleks. Dia mengatakan bahwa Al-Quran itu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Dan riwayatnya itu mutawatir. Nah, makanya itu kalau kita menggunakan definisi Dr. Sulaiman, terjemahan Al-Quran, maupun dia menggunakan bahasa Arab Persia atau Mesir sekalipun, dia tidak bisa disebut Al-Quran. Teman-teman, gitu ya. Nah, kemudian kita ke menurut mana Al-Qatan, Al-Quran itu adalah dasar agama dan sumber tasyri sebagai dalil Allah yang cocok sepanjang zaman, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya untuk diikuti perintahnya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke Suparman Usman. Dia mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah yang mengandung mukjizat diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam bahasa Arab. Sama seperti Dr. Sulaiman sebelumnya ya. Nah, yang diriwayatkan secara mutawatir. Ini juga masih sama. Kemudian terdapat dalam mushaf dan membacanya merupakan ibadah yang dimulai dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Nah, kemudian kita akan menurut Bakri Syekh Muhammad, yang dimana Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul melalui perantaraan Al-Amin atau malaikat Jibril alaihi salam, yang termaktub dalam mushaf-mushaf yang disimpan atau dihafal dalam dada gitu ya, atau dalam hati kalau secara bahasa rohaninya ya, yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dianggap ibadah, yang dimulai dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Sebentar, ada sedikit. Nah, sebentar ini nggak apa-apa deh. Kita lanjut ke menurut mana Al-Qatan, Al-Quran adalah dasar agama dan sumber tasri, ya, sebagai dalil Allah yang cocok sepanjang zaman, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya untuk diikuti perintahnya. Nah, masih dari subbab definisi, unsur hakikat pada definisi sebelumnya itu ada beberapa. Yang pertama itu ada Al-Quran itu berbentuk lafaz. Berarti apapun yang disampaikan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan ibarat sendiri itu bukan Al-Quran. Melainkan Al-Quran itu harus benar-benar murni perkataan langsung dari Allah sendiri. Dan bukan kita yang mengibaratkan, atau bahkan Rasulullah kalau mengibaratkan pun udah nggak bisa masuk Al-Quran. Gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah bahasa Arab. Ini udah pasti banget, saya udah jelaskan sebelumnya. Udah pasti banget bahasa Arab. Jadi kalau misalkan kalian lihat gitu ya, ada orang yang membaca Al-Quran tapi menggunakan bahasa Indonesia, itu bukan membaca Al-Quran teman-teman, tapi itu membaca transliterasinya. Nggak dapat pahalanya teman-teman, meskipun memang dapat maknanya ya. Nah, kemudian Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, disinilah bisa dikatakan semacam trademark ya, atau ciri khas Al-Quran yang udah pasti banget itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Nah,
Kemudian Al-Quran itu dinukilkan dalam bentuk mutawatir ya, atau istilahnya itu ditafsirkan ya. Nah, maksudnya itu apa sih yaitu mutawatir? Maksudnya itu ayat yang tidak dinukilkan dalam bentuk mutawatir itu bukan Al-Quran, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita ke unsur tambahan. Nah, untuk unsur tambahannya itu ada beberapa. Ini ada di sebagian definisi. Yang pertama itu mengandung mukjizat. Nah, maksudnya itu setiap ayat Al-Quran mengandung daya mukjizat ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu keajaiban ya. Ya, dalam artian lain mukjizat ini juga sesuatu hal yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul untuk membuktikan bahwa mereka itu ada Nabi dan Rasul yang legit ya. Dalam hal ini mengandung mukjizatnya itu adalah ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Nah, kemudian yang kedua itu beribadah membacanya, yang berarti membaca Al-Quran berarti melakukan perbuatan ibadah yang berhak mendapat pahala. Jadi ini udah jelas banget ya. Kemudian yang ketiga itu mengandung arti bahwa apa-apa yang tidak tertulis dalam mushaf, walaupun wahyu itu diturunkan kepada Nabi, umpamanya ayat-ayat yang telah dinasahkan tidak lagi disebut Al-Quran. Nah, ini mungkin sama seperti yang mutawatir tadi ya. Kemudian kita lanjut. Nah, kemudian kita ke sejarah turunnya Al-Quran. Disinilah mulai part asiknya. Nah, untuk sejarah turunnya Al-Quran itu, kalau kita mengutip dari buku pengantar studi Al-Quran karyanya Abdul Hamid LC, turunnya Al-Quran itu terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama itu dia diturunkan dari Bait Al-Mahfuz. Pada periode ini gak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Allah dan orang-orang yang mendapat ilmu gaib ya. Dalam hal ini bukan dukun ya. Untuk siapapun yang dapat maaf saya coret sebelumnya. Ini benar-benar yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, periode pertama ini disebutkan dalam surah Al-Buruj ayat 21 hingga 22. Nah, kemudian Abdul Hamid juga menyebut bahwa Al-Mahfuz itu tempat azali yang menjadi tempat tertulisnya segala sesuatu, baik yang ada maupun yang belum ada, alias kita sebut sebagai takdir. Nah, di sini fun fact juga teman-teman ya. Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu pertamanya berupa Al-Quran itu pas usianya 25 tahun. Yang berarti usianya cukup muda ya sebenarnya kalau kita mau mikir-mikir. Kita lanjut lagi. Periode kedua itu tempatnya turunnya Al-Quran dari Lauh Al-Mahfuz ke langit dunia. Tempat tersebut dinamakan Bait Al-Izzah. Nah, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan secara keseluruhan, artinya benar-benar satu Al-Quran full itu diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz ke langit dunia itu jauh sebelum kenabian Nabi atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beberapa ahli tafsir juga mengatakan Al-Quran itu diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz ke langit dunia pada malam ke-24 bulan Ramadan, teman-teman, atau kita bisa bilang di Lailatul Qadar. Nah, proses ketiga ada turunnya Al-Quran dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa turunnya Al-Quran pada proses ketiga ini diawali dengan turunnya ayat pertama Al-Quran dalam surah Al-Alaq ya, dari ayat 1 sampai 5, yang bisa dikatakan cukup ikonik juga. Jadi jangan kebalik ya teman-teman ya. Surah pertama yang turun tuh bukan Al-Fatihah, melainkan Al-Alaq. Nah, ini fun fact lagi teman-teman. Tempat pertamanya Al-Quran turun ke bumi itu ada di Gua Thur. Atau yang kalau misalkan kalian pernah dengar gitu ya, ada cerita yang Rasulullah itu lagi berdiam diri di gua, tiba-tiba pulang ke Khadijah itu kondisinya udah gemeter parah. Nah, dia itu pulang dari Gua Thur. Beliau. Nah, kemudian kita masuk ke perbedaan ayat Makkiyah dan Madaniyah, teman-teman. Nah, untuk perbedaan yang paling obscure, yang paling terlihatnya itu adalah ayat Makkiyah itu pendek-pendek, sedangkan ayat Madaniyah itu panjang-panjang, teman-teman. Yang untuk contoh ayat Madaniyahnya kalian bisa lihat di surah Al-Bayyinah. Meskipun tidak semua ayat-ayat Madaniyah itu panjang ya. Kita ambil contoh aja surah An-Nasr. Itu kan diturunkan pas Nabi Muhammad itu kan melakukan penaklukan kota Mekah ya. Nah, itu ayat itu tidak terlalu panjang ya, atau bahkan pendek sebenarnya. Nah, kemudian dalam surah-surah Madaniyah itu ayat-ayat yang lebih sering digunakan itu adalah ya ayyuhallazina amanu. Ini biasanya ada di surah-surah yang panjang ya biasanya. Nah, sedangkan Makkiyah itu lebih sering menggunakan ya ayuhan nas atau wahai manusia. Kenapa?
karena di Madinah itu semua orang Muslim itu sudah hidup dengan tenang, gitu ya, sehingga yang diperlukan itu hanya hukum-hukumnya saja yang nanti akan kita bahas. Makanya itu yang digunakan adalah ya ayyuhallazina amanu, atau wahai orang-orang yang beriman. Sedangkan kalau Makiyah itu, kenapa dia menggunakan ya ayyuhannas? Karena digunakan untuk menyapa semua orang yang ada di Mekah, baik itu orang Muslim maupun orang kafir. Ya. Kemudian ayat-ayat Makiyah itu dia biasanya mengandung hal-hal yang berhubungan dengan keimanan atau ancaman atau pahala. Ya, serta kisah-kisah umat terdahulu yang punya hikmah dan budi pekerti. Nah, yang Madaniyah itu biasanya mengandung ilmu hukum Islam seperti hukum pemerintahan, ilmu sosial gitu ya. Atau bahkan ilmu perang juga kalau tidak salah ada, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih Al-Quran itu diturunkan ke bumi itu bertahap gitu ya? Kenapa nggak langsung blek satu buku aja full gitu? Nah, di sini ada beberapa jawaban. Yang pertama, agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Jadi teman-teman bayangin aja, ketika Al-Quran itu langsung turun blek dalam keadaan satu buku penuh, pastinya susah banget dong untuk mengerti semua isi buku tersebut. Makanya itu diturunkannya pelan-pelan. Nah, kemudian ada juga beberapa ayat yang turun setelah terjadi suatu kejadian yang berkaitan. Contohnya seperti tadi surah An-Nasr, dan ada juga surah Al-Ahab ya, yang dimana kejadian surah Al-Ahab itu terjadi pas Nabi Muhammad itu tengah mengumpulkan orang-orang Mekah ya. Nah, kemudian Abu Lahab itu berkata, celakalah engkau Muhammad, inilah kenapa engkau mengumpulkan kami. Kenapa itu turunlah Al-Ahab. Nah, kemudian yang ketiga itu memudahkan penghafalan ya. Ini sama seperti yang pertama tadi kurang lebih. Dan yang keempat itu ada beberapa ayat yang menjadi jawaban dari suatu pernyataan atau pendapat. Dalam hal ini contohnya itu surah Al-Kafirun. Kejadiannya itu ketika oleh orang-orang kafir gitu, bahwa wahai Muhammad, kamu sembah Tuhan kami. Nah, kemudian kami akan menyembah agamamu, Tuhan kamu, selama 1 hari juga. Ibaratnya diselang-seling. Makanya itu turunlah jawaban dari Allah untuk membantah pernyataan dari kaum kafir ini. Nah, kemudian kita masuk ke nama-nama Al-Quran, teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah Al-Quran sendiri, yang artinya adalah bacaan ya, seperti yang tadi sudah kita bahas di definisi Al-Quran sebelumnya. Kemudian yang kedua itu ada Al-Furqan, ya artinya pemisah. Dan pemisah dalam hal ini konteksnya adalah pemisah antara yang baik dengan yang buruk, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada Az-Zikr, artinya itu kurang lebih ingat, mengingat ya. Kemudian yang terakhir ini yang paling jarang digunakan, yaitu Alkitab, artinya buku atau tulisan. Kenapa jarang digunakan? Karena setidaknya untuk di Indonesia ada kitab dari agama lain dengan nama sama ya. Saya tidak mau sebut. Kemudian kita masuk ke fungsi Al-Quran. Nah, fungsi Al-Quran yang pertama itu sebagai petunjuk bagi umat Islam untuk melakukan segala sesuatu. Kemudian yang kedua, sebagai keterangan yang lengkap mengenai dasar-dasar prinsipil agama Islam. Balik lagi, ini adalah mengenai hukum-hukumnya kurang lebih. Kemudian yang ketiga, sebagai petunjuk, penjelas dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Nah, yang disinilah nama lain dari Al-Quran, yaitu Az-Zikr, maksud saya Al-Furqan itu masuk. Nah, kemudian yang keempat itu seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar seorang nabi dan rasul gitu. Bukan orang yang gila mengada-ngada atau apa, tapi emang benar seorang nabi dan rasul. Kemudian yang kelima itu sebagai sumber hukum, yaitu ya balik tadi sebagai sumber hukumnya umat Islam, bagaimana cara melakukan pemerintahan, sosial dan segala macamnya. Dan kemudian yang keenam itu adalah sebagai pengukuh atau penguat yang mengukuhkan dan menguatkan kebenaran adanya kitab-kitab suci yang pernah diturunkan sebelum Al-Quran dan keberadaan Nabi dan Rasul jauh sebelum Nabi Muhammad. Nah, kemudian kita sebagai rahmat yang diberikan Allah dalam kasih sayangnya. Nah, sebagai moizah, tadi kita cut aja, sebagai moizah atau pengajaran yang akan mengajar dan membimbing umat Islam kehidupannya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian selanjutnya sebagai busyra, yaitu berita gembira. Berita gembira untuk siapa? Bagi orang-orang yang telah berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sesama manusia. Bahkan sesama tumbuhan, kepada tumbuhan atau hewan sekalipun gitu, itu ada berita baiknya. Kemudian ada sebagai media yang menjelaskan segala sesuatu yang disampaikan Allah. Balik lagi, ya seperti yang saya sudah senggol sedikit ya, sudah saya singgung sedikit di sejarah Al-Quran.
Kemudian ada sebagai cahaya yang akan menerangi manusia. Konteksnya apa? Sebagai cahaya dalam hal ini adalah ketika di dunia manusia itu bisa menjalankan segala sesuatu dengan baik dan benar, dan di akhirat itu akan menjadi cahaya untuk kita ada di jembatan Siroh, teman-teman ya. Yaitu jembatan yang menghubungkan alam akhir pandang mahsyar ya dengan surga. Nah, kemudian sebagai tafsili itu apa? Itu menjelaskan secara rinci sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Nah, kemudian sebagai obat bagi rohani, teman-teman. Kita ibaratkan aja obat jasmani. Obat jasmani itu kan ada obatnya ya. Sebagai contohnya, kalau kita luka, ada plester ya. Kalau kita batuk, ada obat herbal. Nah, Al-Quran itu ada obat bagi rohani. Kemudian sebagai sumber kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan siapa? Kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha bijaksana. Nah, kemudian kita masuk ke bukti kebenaran Al-Quran. Mungkin teman-teman ada yang terbesit gitu ya dalam hatinya itu, apakah yang ada di Al-Quran itu tuh benar gitu. Benar dan sesuai dengan apa yang kita lihat di dunia. Ada beberapa kejadian ilmiah yang di dunia itu ada, tapi sudah dijelaskan jauh sebelum kejadian ilmiah itu dijelaskan oleh manusia, dan itu ada di Al-Quran. Yang pertama itu ada teori tentang expanding universe. Nah, teori ini tuh bersinggungan dengan surah Az-Zariyat ayat 47. Nah, buat yang nggak tahu, expanding universe itu adalah teori mengenai penciptaan alam semesta ya, di mana alam semesta itu dari yang tadinya kecil itu membesar. Teori ini tuh diciptakan oleh Albert Einstein pada saat itu. Kemudian yang kedua itu adalah matahari adalah bintang, sedangkan bulan hanya memantulkan cahayanya saja. Ini terdapat pada surah Yunus ayat 5. Nah, kemudian ada klorofil. Ya, mungkin kalian atau teman-teman yang ada anak IPA mungkin ya, sama kayak saya sebelumnya di zaman SMA, itu dijelaskan bahwa klorofil itu adalah zat berwarna hijau yang mengubah cahaya matahari menjadi super energi. Nah, yang ini terdapat di surah Yasin ayat 80. Nah, di sini ada sedikit fun fact juga ya, bahwa penjelasan pada surah Yasin ya, yang menjelaskan bahwa ada pohon yang hijau, itu sebenarnya lebih akurat sebenarnya ketimbang klorofil. Kenapa? Klorofil itu kan hanya zat yang dijelaskan itu hanya ada di daunnya. Sedangkan kalau misalkan kalian itu tebang pohon, contohnya itu pohon pinus ya, itu kalian akan lihat kayak ada warna hijau di kayunya. Nah, itu adalah klorofil tadi. Nah, kemudian ada sedikit kita menyenggol ke biologi juga, bahwa manusia itu tercipta dari sel sperma yang membuahi sel telur atau fertilisasi ya. Ini bersinggungan dengan surah At-Tariq. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ilham Syakur Fadina. Pada Ilham, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang mana telah memberikan kita banyak nikmat kepada kita semua ini, dan tidak lupa juga bersyukur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan agama yang hak ini, agama yang benar ini kepada kita semua, yaitu agama Islam. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan tentang keautentikan Al-Quran atau keaslian Al-Quran, isi kandungan Al-Quran, ada pembaca Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan Al-Quran, ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, dan yang terakhir adalah tafsir Al-Quran. Oke, yang pertama ialah keaslian Al-Quran. Umat Islam sepakat bahwa kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang disebut Al-Quran dan termusat dalam mushaf adalah autentik. Maksudnya ialah semuanya adalah betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui malaikat Jibril telah termuat dalam Al-Quran. Di sini dijelaskan Al-Quran mempunyai sejarah penulisan yang gemilang. Penulisan Al-Quran yang telah dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW yang dikerjakan dengan baik al-wahyi, maksudnya ialah dewan penulis wahyu yang dibentuk oleh beliau
Ayat-ayat tersebut mereka tulis dalam pelepah kurma, batu, kulit-kulit, atau tulang-tulang binatang. Tatkala beliau wafat, Al-Quran telah dokumentasikan dalam bentuk tulisan. Kemudian penulisan Al-Quran ini dilanjutkan lagi di zaman Khalifah Abu Bakar pada 11-13 Hijriah atau 632 atau 634 Masehi, dan dilanjutkan lagi pada zaman Khalifah Utsman bin Affan pada masa 23-35 Hijriah atau 644 sampai 696 Masehi. Dengan cara dan bentuk yang lebih sempurna juga dilakukan oleh dewan penulis wahyu yang dibentuk oleh kedua khalifah tersebut. Lalu Al-Quran juga ditulis dan dihafalkan juga baik oleh Nabi sendiri maupun para sahabat dan umat Islam pada umumnya. Dulu setiap Nabi menerima wahyu, beliau langsung menghafalkannya dan menyuruh para sahabat juga menghafalkannya, dan pada hari-hari tertentu hafalan para sahabat diuji oleh Nabi untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan sambil menunjukkan susunan surat-surat dan ayat-ayatnya. Bahkan hafalan Nabi sendiri pun diuji oleh malaikat Jibril setahun sekali, yaitu pada bulan Ramadan. Selain itu, menurut Dr. Mustafa Mahmud mengutip pendapat Rosyad Khalifah juga mengemukakan bahwa dalam Al-Quran sendiri terdapat bukti-bukti sekaligus jaminan atas keautentikannya. Adapun buktinya yaitu ialah yang pertama, huruf Qaf yang merupakan awalan dari surat ke-50 ditemukan berulang sebanyak 57 kali atau 3 kali 19. Yang kedua adalah huruf Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad dalam surat Maryam ditemukan sebanyak 798 atau 42 kali 19. Ketiga ialah huruf Nun yang memulai surat Al-Qalam ditemukan sebanyak 133 atau 7 kali 19. Keempat, huruf Ya dan Sin pada surat Yasin masing-masing ditemukan sebanyak 285 atau 15 kali 19. Lalu huruf Ta, Ha pada surat Toha masing-masing berulang sebanyak 342 kali atau sama dengan 19 kali 18. Dan yang terakhir ialah huruf H dan Mim yang terdapat pada keseluruhan surat dan dimulai dengan kedua huruf ini. Ha, Mim kesemuanya merupakan perkalian dari 144 kali 19, yakni masing-masing berjumlah 2166. Adapun isi kandungannya menurut Masyhuk Zuhdi itu ada 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah tauhid atau doktrin tentang kepercayaan ketuhanan yang Maha Esa. Sekalipun Adam sebagai manusia pertama dan nabi pertama adalah seorang monoteisme atau muwahhid, yaitu percaya kepada keesaan Tuhan dan mengajarkan tauhid kepada keturunannya atau umatnya. Namun kenyataan tidak sedikit manusia keturunannya itu yang menyimpang dari ajaran tauhid. Untuk meluruskan kepercayaan mereka yang telah menyimpan dari Allah itu dan untuk membimbing mereka ke arah yang lurus yang diridhoi oleh Allah, maka diutuslah para nabi atau rasul secara silih berganti. Yang kedua, ada janji dan ancaman Allah. Allah menjanjikan kepada setiap orang yang beriman dan selalu mengikuti dan semua petunjuknya akan mendapat kebahagiaan hidupnya di dunia maupun di akhirat, dan akan dijadikan khalifah atau penguasa di muka bumi. Sebaliknya, Allah akan mengancam kepada siapa saja yang ingkar kepadanya dan memusuhi nabi atau rasulnya serta melanggar perintah-perintah dan larangan-larangannya, akan mendapatkan kesesaraannya hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Lalu yang ketiga ialah ibadah. Pengertian ibadah menurut Islam itu cukup luas karena tidak hanya terbatas pada sholat, puasa, haji, dan yang semacam itu. Tetapi semua human activity yang dilakukan oleh manusia dengan motivasi atau niat yang baik, seperti untuk mencari keridhaan Allah, semuanya dipandang ibadah. Contohnya seperti kalau kita bekerja dan dengan diniati karena Allah, itu sudah masuk ibadah. Lalu ibadah juga memiliki fungsi untuk manusia, yaitu sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang telah diberikan kepadanya, dan sebagai realisasi atau bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ialah jalan dan cara mencapai kebahagiaan.
Di sini Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah memberikan petunjuknya bahwa manusia harus menempuh jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah dengan cara menghayati dan mematuhi segala aturan agama yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan yang terakhir ialah cerita-cerita atau sejarah-sejarah umat manusia sebelum Nabi Muhammad SAW. Di sini diungkapkan oleh Al-Quran dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama ialah agar dijadikan pelajaran oleh umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana nasib orang yang taat kepada Allah dan bagaimana nasib umat yang ingkar kepadanya. Dan yang kedua, sebagai hiburan bagi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau, agar Nabi dan sahabat-sahabatnya tetap berteguh hati atau tidak berkecil hati dalam menghadapi segala macam hambatan dan tantangan dalam menjalankan dakwah Islamnya. Di sini juga ada fun fact-nya, yaitu ialah kitab-kitab sebuah Al-Quran juga mengajarkan ketauhidan. Contohnya ialah kitab Injil yang diajarkan oleh Nabi Isa. Lalu ada pembaca Al-Quran. Yang pertama ialah membaca tawud, kedua dalam keadaan bersuci baik dari hadis atau hadas besar maupun kecil, ketiga khusyuk saat mendengar baca Al-Quran, keempat menghayati bacaannya, kelima menangis saat membaca dan mendengar ayat Al-Quran, keenam memperindah suara bacaan Al-Quran, ketujuh membaca Al-Quran dengan suara yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu rendah, kedelapan membaca Al-Quran di malam hari, kesembilan yaitu mengimani dan mengamalkan isi ajaran Al-Quran. Lalu ada pembaca Al-Quran yang terpenting adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah dianjurkan berwudu terlebih dahulu, karena yang dibaca wahyu ilahi, mengambilnya dengan tangan kanan dan membawanya dengan kedua belah tangan. Kedua, membaca di tempat yang bersih dan yang paling utama ialah masjid. Yang ketiga, menghadap kiblat dan dibaca dengan khusyuk, tenang serta berpakaian rapi. Keempat, mulut dan gigi dibersihkan tidak sambil mengunyah makan. Yang kelima, membaca doa penerang hati, yaitu doanya adalah Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya ialah, ya Allah, bukakanlah untuk kami hikmahmu, taburkanlah untuk kami rahmatmu dari perbendaharaan rahmatmu, wahai yang maha penyayang dari segala yang penyayang. Dan yang terakhir itu adalah membaca tawud dan bismillah. Lalu ada juga keutamaan membaca Al-Quran. Di sini keutamanya ialah sebagai berikut. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat. Lalu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah orang yang terbaik. Yang ketiga adalah orang yang membaca Al-Quran akan mendapat pahala yang besar. Lalu ada juga keutamaan Al-Quran, antara lain sebagai berikut. Orang yang membaca Al-Quran berarti bercakap-cakap dengan Allah. Orang yang belajar dan mengajar Al-Quran adalah sebaik-baik orang. Ketiga, orang yang ingin bertemu dengan Allah hendaklah ia memuliakan orang membaca Al-Quran. Yang keempat ialah orang yang mahir membaca Al-Quran akan berada di surga bersama para rasul. Lalu ada juga ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang pertama ialah ilmu mawatin al-nuzul, yaitu ilmu yang membahas tentang tempat-tempat turunnya Al-Quran. Kedua, ilmu asbab al-nuzul, yaitu ilmu yang membahas sebab-sebab turunnya Al-Quran. Ketiga, ilmu tajwid, yaitu ilmu yang membahas tentang teknik membaca Al-Quran. Keempat, ilmu gharib Al-Quran, yaitu ilmu membahas tentang kalimat-kalimat yang asing artinya dalam Al-Quran. Kelima, ilmu wujuh wa nadar, yaitu ilmu yang membahas tentang kalimat yang mempunyai banyak arti dan makna apa yang dikehendaki oleh sesuatu ayat dalam Al-Quran. Lalu ilmu amsal Al-Quran, yaitu ilmu yang membahas tentang perumpamaan dalam Al-Quran. Dan yang terakhir adalah ilmu aksamil Al-Quran, yaitu ilmu yang membahas tentang maksud-maksud sumpah Allah dalam Al-Quran. Lalu adapun tafsir Al-Quran, yaitu pengertiannya dalam menurut bahasa mengandung arti antara lain. Pertama adalah menjelaskan atau menerangkan, yaitu al-idah wa al-bayan, 0434, yakni ada sesuatu yang semula belum ada atau tidak jelas memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga jelas dan terang.
Dan yang kedua, keterangan sesuatu atau al-syarah, yakni perluasan dan pengembangan dari ungkapan-ungkapan yang masih sangat umum dan global sehingga menjadi lebih terperinci dan mudah dipahami serta dihayati. Secara terminologis, definisi tafsir yaitu sebagai berikut. Pertama ialah menurut Syekh Thohir Al-Jazahiri dalam kitab Taujih, tafsir pada hakikatnya adalah menerangkan atau maksud lafaz yang sukar dipahami oleh pendengar dengan ulasan yang lebih memperjelas maksudnya. Baik dengan mengemukakan sinonimnya atau kata yang mendekati sinonim itu, atau dengan mengemukakan uraian dan mempunyai petunjuk kepadanya melalui cara dilalah. Yang kedua, menurut Syekh Al-Jurjani dalam kitab Al-Ta'rifat, tafsir adalah menjelaskan makna ayat dari segi persoalannya, kisahnya, asbabun nuzulnya dengan menggunakan lafaz yang menunjukkan kepadanya secara terang. Lalu yang ketiga adalah menurut Al-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan fi Ulum Al-Quran, tafsir adalah ilmu yang mengkaji tentang pemahaman kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menerangkan makna-maknanya, mengeluarkan hukum-hukum yang dikandungnya, serta ilmu-ilmu hikmah yang ada di dalamnya. Lalu adapun syarat mufasir ialah sebagai berikut: pengetahuan tentang bahasa Arab dalam berbagai bidangnya, lalu pengetahuan tentang ilmu al-Qur'an sejarah turunnya, hadis-hadis Nabi dan usul fiqh. Ketiga, pengertian tentang prinsip-prinsip pokok keagamaan, dan terakhir pengetahuan tentang disiplin ilmu yang menjadi materi bahasan ayat. Bagi mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas, tidak dibenarkan untuk menafsirkan Al-Quran. Lalu ada metode penafsiran Al-Quran. Di sini yang pertama ialah metode tahlili. Tafsir tahlili adalah tafsir yang menyoroti ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala makna yang terkandung di dalamnya, sesuai dengan urutan bacaan yang terdapat dalam Mushaf Utsmani. Lalu metode ijmali. Metode ijmali adalah cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan menyajikan makna-maknanya secara global. Lalu ketiga ialah metode muqaran atau perbandingan, adalah metode penafsiran dengan membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi, yang berbicara tentang masalah yang berbeda, atau redaksi yang berbeda dengan masalah yang diduga sama. Lalu yang keempat ialah tafsir maudhu'i atau tematik, adalah cara menafsirkan ayat Al-Quran melalui menetapkan topik tertentu dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat dari berbagai surat yang berbicara tentang topik tersebut untuk dikaitkan satu dengan yang lain, lalu diambil kesimpulan secara menyeluruh. Dilihat dari segi pola pendekatan memahami Al-Quran, tafsir dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tafsir bin riwayah. Tafsir bin riwayah atau disebut juga tafsir bil maksur adalah tafsir yang sudah terdapat dalam Al-Quran sendiri, atau dalam hadis Rasulullah SAW, atau dalam kata-kata sahabat, sebagai penjelasan bagi ayat-ayat yang dikehendaki oleh Allah dan firman-Nya. Dalam sebutan lain, tafsir bil maksur itu adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan sunnah, dan tafsir Al-Quran dengan perkataan sahabat. Contohnya ialah sebagai berikut. Yang pertama, tafsir Ibnu Jabir karya Ibnu Jamir pada 224 sampai 310 Hijriah. Kedua, tafsir Abu Laits As-Samarqandi karya As-Samarqandi. Ketiga, tafsir Ad-Durarul Maksur fil Tafsir bil Maksur karya Jalaluddin As-Suyuti. Keempat, tafsir Ibnu Katsir karya Imamuddin Abdul Fida Ismail bin Ibni Khotib Al-Has Umar Al-Qushairi Ad-Dimashqi Al-Syafi'i pada 705 sampai 774 Hijriah. Lalu yang kelima, tafsir Al-Bughawi dengan judul Ma'alimut Tanzil karya Abu Muhammad Al-Husain Ibni Mas'ud Al-Bughawi Asy-Syafi'i. Keenam, Asbabun Nuzul karya Al-Wahidi dan Naisaburi. Ketujuh ialah kitab Nasikh wal Mansukh karya Abu Ja'far An-Nuhbas. Lalu yang kedua itu adalah tafsir dirayah atau birra'i atau bil ijtihad, ialah tafsir yang pola pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan melalui ijtihad dengan menggunakan akal pikiran atau ra'yu
yang dalam praktiknya menggunakan atau mendayagunakan atau mengerahkan seluruh kemampuan ilmu yang dimiliki guna mencapai hasil penafsiran yang memadai sesuai dengan yang dikehendaki oleh isi ayat yang bersangkutan. Contohnya ialah tafsir Al-Jalalain, karya Jalaluddin Al-Mahalili dan disempurnakan oleh Jalaluddin Al-Suyuti. Kedua, tafsir Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil atau tafsir Al-Baidawi, karya Nasiruddin Ibni Sa'id Al-Baidawi. Ketiga adalah tafsir Ruhul Ma'ani, karya Alauddin Ali bin Muhammad Ibni Ibrahim Al-Baghdadi yang terkenal dengan nama Al-Khazi. Lalu ada tafsir Bil Isyarah atau tafsir Al-Isyari. Tafsir Al-Isyari ialah tafsir dan pola pemahamannya dalam mentakwilkan Al-Quran tidak berpijak pada makna zahirnya, melainkan pada makna-makna yang tersirat atau isyarah yang nampak bagi mereka yang menekuni dunia suluk dan tasawuf. Tafsir Al-Isyarah yang dapat diterima adalah yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama ialah maknanya tidak bertentangan dengan makna zahir ayat, tidak dikatakan secara pasti bahwa makna itulah yang dimaksudkan ayat Al-Quran, takwilnya tidak melampaui kewajaran sehingga jauh dari yang semestinya, tidak bertentangan dengan suatu dalil syar'i yang sudah pasti tahu dengan dalil akli, makna yang diperoleh justru dapat dikuatkan dengan dalil. Cara-cara tersebut hanya untuk kebolehan menerima tafsir isyari, bukan sebagai isyarat untuk kewajiban menerimanya. Kitab tafsir isyari misalnya tafsir An-Nasaiburi, tafsir At-Tastari, tafsir Ibnu Arabi. Lalu ada kodifikasi tafsir. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, kodifikasi tafsir Al-Quran dapat dilihat kepada 3 periode, yaitu yang pertama adalah periode pertama yaitu masa Rasulullah SAW, sahabat dan permulaan masa tabi'in di mana tafsir belum tertulis dan secara umum periwayatan ketika itu tersebar secara lisan. Yang kedua itu bermula dengan kodifikasi hadis secara resmi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz pada 99 sampai 101 Hijriah. Tafsir ketika itu ditulis bergabung dengan penulisan hadis-hadis dan dihimpun dalam satu bab seperti bab hadis. Walaupun penafsiran yang ditulis itu umumnya adalah tafsir Bil Al-Matsur. Dan yang ketiga itu adalah periode ketiga yang dimulai dengan penyusunan kitab-kitab tafsir secara khusus dan berdiri sendiri, yang oleh sementara ahli diduga dimulai oleh Al-Fara pada 207 Hijriah dengan kitabnya berjudul Ma'ani Al-Quran. Sekian dari saya, apabila ada kata kurangnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.